Tidak boleh mengganggu Mama. Bab 237. Semalaman tidur nyenyak. Baru subuh di pagi hari, Yuki baru bangun. Tiba-tiba mendengar ketukan pintu dari luar. "Papa." Itu adalah Ken. Yuki langsung bangkit duduk, dengan cepat mengguncang Rehan. "Bangun dan berpakaianlah. Ken ada di sini." Rehan semalaman sangat menikmati. Tidur nyenyak dan berbalik dengan samar-samar. Dia melingkari Yuki ke lengannya dan berteriak ke pintu. "Ken, kembali dan tidur sebentar. Papa dan Mama belum bangun." Papa dan Mama. Mengapa kata-kata itu terdengar sangat nyaman? Yuki seketika menekuk mulutnya dan perlahan mencium kening Rehan. Rehan tersemangati. Dengan sisi pipi lain mencium pipi Yuki. Ken masih mengetuk pintu tanpa henti di depan pintu. Rehan hanya ingin mengirim leluhur kecilnya kembali untuk menikmati sesaat lagi, dan kemudian membujuk Ken. "Ken, Papa belum bangun. Terlalu pagi ke sini, tidak sopan loh." Suara lelaki kecil itu sedikit kecewa dan berkata dengan keras dari luar pintu. Aku bukan datang untuk mencarimu, Pak. Aku datang untuk mencari mamaku." Hahaha, melihat tampang Rehan yang tertegun, Yuki pun tertawa. Anak yang baik, sangat keren, pemberani. Segera mendorong Rehan pergi, Yuki buru-buru mengenakan jubah mandi dan menatap Rehan sambil tersenyum. "Kamu masih belum mau mengenakan pakaian? Aku akan membuka pintu." Rehan bergulung di selimut. "Terserah." Yuki menatapnya tak berdaya, lalu berkata, "Nanti dilihat oleh Ken betapa tidak senonohnya. Cepat, berpakaianlah." Rehan memukul selimut dan dengan cepat membungkusnya. Betapa tidak senonoh. Bukankah ini betapa imutnya? Hanya sekilas, Yuki telah melihat sesuatu. Wajahnya memerah. Dasar mesum. Rehan menatapnya dengan sedikit menghina. "Hei wanita, tidak tahukah kamu bahwa laki-laki normal memiliki ereksi pagi setiap pagi?" Yuki dengan kejam melemparkan bantal ke wajah Rehan. "Tidak tahu malu. Jangan sembarangan ngomong jika Ken masuk nanti." Ken berteriak memanggil mamanya dari luar pintu. Terdengar dari suaranya sudah menangis. Yuki kasihan sehingga dia bergegas membuka pintu. Pria kecil itu berdiri di pintu dengan penutup mata menutupi matanya, tetapi tidak bisa menutupi ekspresi mengecewakan di wajahnya. Yuki dengan hati yang lembut berjongkok dan menggendong Ken, lalu berkata, "Sayang, maaf ya, Mama terlalu lambat. Ken jangan marah ya." Ken mengangguk dengan sangat patuh, mengait leher Yuki, dan suara manis itu mulai dengan suara manja. "Ma, aku ingin tidur denganmu." Yuki melirik Rehan di tempat tidur. Terlihat ragu-ragu sebelum dia mengangguk. "Ya, Mama temani Ken tidur sebentar lagi." Meletakkan Ken di sisi lain tempat tidur.
Yuki berbaring di tengah untuk memisahkannya dan Rehan. Yuki menendang-nendang pinggang Rehan, menunjukkan bahwa ia harus segera mengenakan pakaian. "Mama." Ken tidur di lengan Yuki, wajahnya menoleh padanya, dan dia memanggilnya. "Ya sayang." Yuki menciumnya. "Mama." Ken memanggil lagi. Tiba-tiba Yuki menyadari bahwa Ken tidak ingin mengatakan apa-apa padanya. Dia hanya ingin memanggilnya dan merasakan kehadirannya. Kelopak matanya sedikit lembab, dan Yuki menjawab dengan lembut. "Sayang." "Mama." Ken terus memanggil Yuki. Setelah menerima tanggapan Yuki lagi dan lagi, wajah kecil itu mulai tersenyum lebar. Gigi putih kecilnya dengan bibir merah muda, manis dan menghangatkan hati, seolah membuat hati mencair. Rehan berbaring di sebelahnya dan juga tergerak oleh interaksi yang sangat hangat antara ibu dan anak itu. Lengan panjang terulur dan melingkari memeluk ibu dan anak itu. Ken mengguncang tubuhnya dan mendorong lengan Rehan. "Papa jelek, aku ingin mamaku." Meletakkan tubuhnya memeluk erat lengan Yuki dan menghindari sentuhan Rehan. "Bocah nakal, setelah kamu memiliki mama, kamu meninggalkan papamu." Rehan mengulurkan tangan dan perlahan menepuk dahi Ken. Dia sangat tak berdaya dan sangat sedih. Yuki tersenyum dan mendorong Rehan pergi. Seperti induk ayam yang menjaga anak ayam, Ken dijaga dengan ketat. "Rehan, kamu telah diusir. Tidur di ruang tamu saja sana." "Apa?" Rehan berseru dengan berlebihan. "Yuki, apakah kamu juga telah berkhianat?" "Tentu saja. Ken lebih imut darimu. Tubuhnya lebih harum dari kamu." Yuki mencium aroma manis susu dari Ken. Hatinya sangat puas dan malas menjawab Rehan. Rehan mulai mengakali akal busuknya. Menggunakan suatu benda di antara kedua kakinya, menyeruduk Yuki. Sambil menyeruduk sambil mengancam. "Benarkah, Yuki? Kamu yakin mau mengkhianatiku?" Yuki terkejut. Ken saat ini masih tidak bisa melihat. Rehan tidak mungkin melakukan hal seperti ini di depan anaknya, kan? Segera menggeser badannya meminta ampun. "Yang mulia, aku salah. Aku tidak akan berani mengulangi lagi. Aku akan selalu setia pada Anda." Rehan hanya ingin menggodanya sebentar. Akhirnya, setelah beberapa kali menyeruduknya, dia benar-benar tidak tahan lagi. Setelah mendengar omongan Yuki, dia menggertak dan melengketkan bibirnya kepada bibir Yuki, lalu berkata, "Hal kecil, begitu cepat mengaku kalah." Rehan belum selesai berbicara dan Ken telah melayangkan kepalan tangannya ke pundaknya. "Tidak boleh menggertak mamaku," ucap Ken.